Selamat datang di halaman terakhir. Malam ini kita akan mendengar sebuah kisah tentang seorang ibu dan dua anaknya. Di sebuah desa kecil yang hampir terlupakan, musim dingin datang lebih cepat dari biasanya. Salju turun tanpa henti, menutupi jalan, atap rumah, bahkan pepohonan. Angin dingin berhembus pelan, namun cukup untuk membuat siapapun memilih tetap di dalam rumah. Di ujung desa itu berdiri sebuah rumah kayu sederhana, kecil, tua, dan hampir runtuh. Di dalamnya, seorang ibu duduk diam di dekat jendela. Namanya Mira. Tatapannya kosong, menatap putihnya salju yang tak kunjung berhenti. Di belakangnya, dua anak kecil masih tertidur. Yang pertama, Aaron, seorang anak laki-laki yang selalu mencoba terlihat kuat. Dan yang kedua, Lia, yang masih terlalu kecil untuk memahami keadaan. Mira menunduk pelan. Di tangannya hanya tersisa sedikit roti kering. Persediaan makanan hampir habis. Kayu bakar juga tinggal beberapa potong. Ia menarik napas panjang. Kalau begini, kita tidak akan bertahan lama. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Ia menoleh ke arah anak-anaknya. Wajah mereka terlihat tenang, seolah dunia tidak sedang sekeras ini. Perlahan, Mira berdiri. Ia mengambil mantel tua yang sudah tipis, lalu menatap pintu rumah. Besok, ibu harus pergi. Pagi datang, namun matahari hampir tidak terlihat. Langit tetap abu-abu dan salju masih turun. Iran terbangun lebih dulu. Ia melihat ibunya sedang bersiap di dekat pintu. Ibu? Mira menoleh dan tersenyum lembut. Kau sudah bangun. Aaron berjalan mendekat. Ibu mau kemana? Mira terdiam sejenak. Cari makanan. Aaron langsung menggeleng. Aku ikut. Mira menggeleng pelan. Tidak, kau harus menjaga Lia. Aaron menunduk, tangannya mengepal. Aku bukan anak kecil lagi. Mira tersenyum tipis. Ia berlutut, lalu memegang wajah Aaron. Kau memang sudah kuat, tapi menjadi kuat bukan berarti harus pergi. Aaron terdiam, matanya mulai basah. Mira memeluknya. Kau bantu ibu dengan tetap di sini. Ia mencium keningnya pelan. Lia mulai terbangun. Ibu. Mira mendekat dan membelai rambutnya. Ibu akan kembali, ya. Pintu perlahan terbuka. Angin dingin langsung masuk. Mira melangkah keluar dan pintu itu perlahan tertutup. Di dalam rumah, Aaron berdiri diam, menatap pintu tanpa berkata apa-apa. Waktu berjalan pelan. Salju masih turun tanpa henti. Aaron berdiri di dekat jendela, menatap ke arah jalan. Namun tidak ada siapapun. Tidak ada jejak, tidak ada tanda, hanya putih sejauh mata memandang. Ibu pasti pulang. Aaron berbisik pelan, seolah ia sedang meyakinkan dirinya sendiri. Di belakangnya, Lia duduk diam, memeluk lututnya. Aaron. Iya? Aaron menoleh. Ibu, lama ya? Sedikit lagi. Namun, waktu terus berjalan dan langit mulai gelap. Angin semakin kencang. Dinding rumah bergetar pelan. Aaron berjalan ke perapian. Ia mengambil satu potong kayu terakhir dan memasukkannya ke dalam api. Api menyala, namun tidak besar. Ini yang terakhir. Lia mendekat, lalu duduk di sampingnya. Kalau habis, gimana? Aaron terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa.
Akhirnya, ia hanya memeluk Lia. Aku di sini. Malam semakin dalam. Api mulai mengecil. Udara perlahan berubah dingin. Lia mulai menggigil. Aaron melepas jaket tipisnya dan menyelimutkannya ke Lia. Kamu pakai ini. Terus kamu? Aaron tersenyum kecil. Aku kuat. Namun napasnya mulai terlihat. Dalam hembusan udara dingin, di luar Mira berjalan melawan badai. Langkahnya berat. Setiap pijakan terasa seperti menembus salju yang semakin dalam. Tangannya memerah, penuh luka kecil. Namun, di pelukannya ia menggenggam sesuatu. Sebuah kantong kecil dengan sedikit makanan di dalamnya. Sedikit lagi. Ia berbisik. Aaron, Lia. Langkahnya mulai goyah. Angin semakin kencang. Salju menutupi jejak langkahnya. Ia hampir tidak bisa melihat jalan pulang. Namun, ia terus berjalan. 1 langkah, 2 langkah. Hingga akhirnya kakinya tersandung dan ia jatuh. Kantong makanan itu terlepas dari tangannya. Mira mencoba bangkit, namun tubuhnya sudah terlalu lelah. Napasnya berat, matanya mulai tertutup. Tidak, belum. Aku harus pulang. Namun tubuhnya tidak lagi mau bergerak. Di dalam rumah, Aaron masih memeluk Lia. Api hampir padam. Malam semakin dalam. Api akhirnya padam. Rumah kecil itu benar-benar gelap dan dingin. Lia mulai gemetar. Tubuhnya lemah. Aaron, aku dingin. Aaron memeluknya lebih erat. Aku di sini. Ia mencoba menghangatkan dengan tubuhnya sendiri. Namun tubuhnya juga mulai kehilangan tenaga. Napasnya berat. Matanya perlahan mulai tertutup. Tahan, sedikit lagi. Ia berbisik. Ibu pasti pulang. Namun suaranya semakin pelan. Di luar, Mira masih terbaring di tengah salju. Salju perlahan menutupi tubuhnya. Namun tangannya masih bergerak sedikit. Ia meraih ke arah depan. Seolah rumah itu hanya sedikit lagi. Air matanya jatuh, namun langsung membeku. Ia mencoba bangkit, namun kembali terjatuh. Napasnya semakin lemah dan untuk sesaat ia hanya berbaring, diam. Namun di dalam pikirannya muncul kenangan Aaron kecil yang belajar berjalan. Ibu, lihat aku. Lia kecil yang tertawa di pelukannya. Mira tersenyum meski matanya hampir tertutup. Dengan sisa tenaga, ia mendorong tubuhnya. Perlahan, sangat perlahan, ia merangkak di atas salju. Tangannya gemetar, namun ia tetap bergerak. Satu gerakan, satu napas, satu harapan. Di dalam rumah, Aaron hampir tertidur. Namun Lia mengguncangnya pelan. Aaron, jangan tidur. Aaron membuka mata. Iya. Kita tunggu. Ibu. Namun suara mereka sudah sangat lemah dan malam itu terasa sangat panjang. Malam itu akhirnya berlalu. Perlahan cahaya pagi mulai muncul. Badai berhenti. Angin mulai tenang. Salju tidak lagi turun. Di dalam rumah, Aaron masih memeluk Lia. Tubuh mereka diam, namun pelukan itu masih erat. Seolah mereka tidak ingin melepaskan pintu rumah.
perlahan terbuka. Seorang tetangga berdiri di sana. Ia terdiam, matanya membesar melihat dua anak itu yang masih saling berpelukan. Ia melangkah masuk perlahan-perlahan. Aaron, Lia. Tidak ada jawaban. Lia hening. Di kejauhan, di tengah hamparan salju, sebuah tubuh terbaring. Mira, tubuhnya tertutup salju, namun tangannya masih terulur ke depan, mengarah ke rumah seolah ia hampir sampai. Di dekat tangannya tergeletak sebuah kantong kecil, makanan yang tidak pernah sempat ia berikan. Langit pagi terlihat cerah, namun terasa sangat sunyi. Dan desa kecil itu tidak pernah banner-banner sama lagi. Hari demi hari berlalu, salju perlahan mencair. Namun kisah itu tetap tinggal di hati mereka yang mengetahuinya, tentang seorang ibu yang melawan badai. Bukan untuk dirinya, melainkan untuk anak-anaknya. Karena bagi seorang ibu, rasa dingin, rasa sakit, bahkan rasa takut tidak pernah menjadi hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah tidak bisa kembali kepada mereka yang ia cintai. Jika malam ini kamu masih memiliki seseorang yang diam-diam berjuang untukmu, jangan tunggu sampai semuanya terlambat untuk mengatakan bahwa kamu peduli. Selamat malam, dan biarkan kisah ini menjadi pengingat bahwa cinta kadang datang dalam bentuk pengorbanan.